Timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya di sini. Raja Nainggolan takjub Jordi Amat dan Sandy Wells mau dinaturalisasi jadi WNI dan perkuat Timnas Indonesia. Erick Thohir bakal kenalkan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia 2 minggu lagi. Siapakah dia? Mantap! Sandy Wells masuk daftar pemain termahal di Asia Tenggara. Versi media Vietnam, nilainya bikin geleng-geleng. Yuk simak lengkapnya hanya di sini bersama saya. Di informasi yang pertama, gelandang keturunan Indonesia yang pernah bermain untuk AS Roma hingga Inter Milan yaitu Raja Nainggolan takjub melihat Jordi Amat dan Sandy Wells mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI demi memperkuat Timnas Indonesia. Raja Nainggolan takjub karena khususnya Sandy mesti melewati penerbangan belasan jam dari Belgia ke Indonesia untuk membela skuad Garuda. Sandy Wells dan Jordi Amat merupakan dua pemain keturunan pertama yang direkomendasikan oleh Sinteyong kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah melewati proses panjang berbulan-bulan, Sandy Wells dan Jordi Amat resmi menjadi WNI pada 17 November 2022 silam. Demi mempermudah proses adaptasi, Jordi Amat bahkan rela meninggalkan klub asal Belgia yang bernama Kasiopen demi bergabung dengan raksasa Malaysia Johor Darul Takzim. Keputusan Jordi Amat ini sempat dipertanyakan netizen Indonesia, mengingat dirinya meninggalkan Liga Belgia yang kini menempati peringkat 8 di UEFA. Sementara itu, Sandy Wells masih berkarir di Liga Belgia bersama Kevin Mechelen. Lantas, apakah Raja Nainggolan kenal secara personal dengan Sandy Wells ataupun Jordi Amat? Jawabannya ya, karena Raja Nainggolan pernah berkarir selama 1,5 tahun di Belgia, tepatnya dengan memperkuat Royal Antwerp. Saat itu beberapa kali Raja Nainggolan berduel dengan Sandy ataupun Jordi Amat. Saya tahu dua pemain yang pernah saya lawan. Sandy Wells adalah teman baik saya. Kami dekat ketika dia di Belgia. Saya pernah melawan Jordi Amat. Back tengah, dia pernah bermain di Belgia juga, kata Raja Nainggolan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia atau MPE. Seperti yang diutarakan tadi, Raja Nainggolan takjub karena Sandy mesti melewati penerbangan belasan jam demi tampil 1-2 laga bersama Timnas Indonesia. Dan masih menurut Raja Nainggolan dibutuhkan fisik yang prima untuk konsisten melakukan hal-hal tadi. Itu sulit untuk datang dan pergi ke sini karena memang sebagai pesepak bola, Anda harus punya fisik yang fit ya. Anda harus beristirahat lalu terbang selama 14-15 jam dan itu sangat sulit. Mungkin pilihan yang tepat adalah bermain untuk negara di mana Anda tinggal, kata Raja Nainggolan. Ya, Raja Nainggolan pun percaya pemain-pemain keturunan yang dimiliki Indonesia bakal membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Selain Sandy Wells dan Jordi Amat, ada juga Shani Patinama, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Sejumlah pemain keturunan yang didatangkan demi memperkuat Timnas Indonesia. Namun, pada akhirnya, jika Anda melihat beberapa pemain yang memiliki darah Indonesia yang bisa bermain untuk negara ini, mereka bisa buat tim yang benar-benar hebat, kata pemain yang berstatus tanpa klub ini. Dan selanjutnya, Erick Thohir bakal kenalkan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia 2 minggu lagi. Siapakah dia? Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai penyerang yang akan dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Jika prosesnya berjalan dengan baik, maka ia menargetkan 2 minggu ke depan bakal dikenalkan. Sebelumnya, Erick Thohir telah mengabarkan sedang mendekati pesepak bola yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi. Namun, siapa pemain itu masih menjadi rahasia lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Kami sedang mencari pemain tambahan ya di posisi penyerang. Ya, mudah-mudahan nanti 2 minggu ini ada kabar bagus, kata Erick Thohir saat ditemui di Jakarta pada Rabu 8 November. Nanti ya sosoknya siapa, kalau sudah ada salaman sama saya pasti itu benar, kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Ya, sejauh ini PSSI sedang menjalani proses naturalisasi terhadap 3 pemain. Mereka adalah Justin Hapner, Jay Itzes, dan juga Nathan Choaon.
Justin Hubner prosesnya tinggal selangkah lagi menjadi WNI karena tinggal menunggu surat keputusan presiden dan pengambilan sumpah. Sedangkan Jay Itzes dan Nathan Choaon disebut-sebut baru masuk ke DPR. Justin Hubner, Jay Itzes dan Nathan itu ongoing. Ya kita coba dorong, apalagi kita selalu bilang timnas itu kita harus punya 2 kali 11 tim yang punya standar yang sama. Kami tahu Ivar Jenner dan Marcelino sedang cedera. Kemarin waktu melawan Brunei, Jordi Amat juga cedera. Jadi kalau dibilang kita pemain cukup, ternyata ya juga masih kurang katanya. Selain sosok tersebut, timnas Indonesia sudah banyak dihuni oleh pemain naturalisasi. Sebut saja Sheini Patinama, Jordi Amat, Sandy Wallace, Mark Klok, dan juga Rafael Struijk, lalu ada Ivar Jenner. Dan di informasi yang terakhir, Soha.vn adalah sebuah media Vietnam yang baru-baru ini merilis sebuah tinjauan tentang pemain-pemain termahal di Asia Tenggara. Analisis ini didasarkan pada data yang dihimpun dari transfermarket.com. Ya, kriteria utama yang digunakan oleh Soha dalam menentukan pemain-pemain ini adalah pemain yang memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional dan pemain yang punya garis keturunan tertentu. Hasilnya cukup mengejutkan, tak ada satupun pemain asal Vietnam atau keturunan Vietnam yang masuk dalam daftar ini. Menurut Transfer Market, pemain Vietnam dengan nilai tertinggi adalah Nguyen Huang Duc, seorang gelandang berusia 25 tahun. Harganya mencapai 400.000 euro atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Namun ternyata nilai ini masih jauh rendah jika dibandingkan dengan pemain-pemain bintang lainnya dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam daftar ini, Thailand mendominasi dengan 4 pemain dari timnas Thailand yang masuk dalam jajaran pemain termahal. Mereka adalah Chanatip Songkrasin, Supachok Sharachat, Supanat Muenta, dan Supachai Chaidet. Chanatip telah sukses mencuri perhatian di Liga Jepang, sementara Supachok dan Supanat kini bermain juga di luar negeri. Sementara itu, Supachai Chaidet adalah pencetak gol terbanyak dalam Liga Thailand saat ini. Namun yang paling mencolok adalah kedua pemain dari timnas Indonesia dan Filipina yang menempati posisi 2 teratas dalam daftar pemain termahal di Asia Tenggara. Di posisi kedua ada nama bek kanan Indonesia, Sandy Wallace, yang baru-baru ini melakukan debutnya bersama timnas Garuda. Pemain keturunan Belanda ini punya nilai pasar sekitar 1,5 juta euro atau sekitar 25 miliar rupiah. Sandy lahir di Belgia dan menghabiskan sebagian masa muda di klub-klub ternama seperti Anderlecht dan Genk sebelum memutuskan untuk membela timnas Indonesia di tahun 2023. Saat ini, ia bermain untuk KV Mechelen di Liga Belgia. Sedangkan di posisi pertama dalam daftar pemain termahal Asia Tenggara ditempati oleh bintang Filipina Gerrit Holtman, dan pemain yang membela Antalyaspor di Liga Turki ini punya nilai pasar mencapai 2,3 juta euro atau sekitar 38,4 miliar rupiah.